Okay. Our topic today is about pressure atau tekanan. As usual, please prepare your book, everyone. Now, I have some question for you. In 5 minutes, please answer this question. Ya, jadi pertanyaan yang sebelum-sebelumnya sebenarnya sudah pernah dipelajari. And the first one is what is the unit of force? Ini pertanyaan menjadi prasyarat untuk belajar topik tekanan ya. What is the unit of force? Apa satuan dari gaya ya? And then the second one, what is the definition of 1 Newton? And then the third one is what does 3 Newton mean? Ya, atau 3 Newton mean? And the fourth one is how much force created by a stone with mass 1 kilograms and 2 kilograms. Sampai nomor 5 aja ya, nomor 6 ini terputus, it's okay. Write 5 units of area, then determine which one is belongs to SI. Silahkan everyone dijawab dulu gitu ya. Yang nomor 5 itu tuliskan 5 satuan dari luas. Nah, apa aja tuh satuan luas ya. Kemudian yang nomor 4 itu berapa gaya berat yang diciptakan oleh sebuah batu, bukan diciptakan ya, yang disebabkan aja oleh sebuah batu dengan massa 1 kg, gravitasi 10 gitu ya, 10 meter per sekon kuadrat. Ini kuadrat. Oke, silakan di 5 menit ya. What is the unit of force and what is the definition of 1 Newton? After 5 minutes, I will ask you to answer this question. And please capture this question also. Capture this question and try apa ya? To answer later if you have not find the right answer ya. Jadi bisa capture dulu pertanyaannya. Nanti kalau nggak bisa lanjutkan di rumah ya. Bagian yang tidak bisa. Tapi kita akan bahas dan ini nanti juga apa namanya bisa di foto, bisa dijadikan tugas ya. Berapa menit nih sudah? 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Unit itu satuan ya, apa satuan dari gaya. Nah, kemudian yang kedua, apa definisi 1 Newton. Ya. Yang ketiga, apa maksudnya 3 Newton. Nah, yang keempat, berapa gaya yang ditimbulkan oleh batu dengan massa 1 kg dan 2 kg. Dan nomor 5, tuliskan 5 satuan dari luas. Luasan ya, luas apapun. Contoh, meter persegi ya, satuan luas ya. Apalagi selain meter persegi, satuan luas bisa dituliskan. Oke, ini sudah ada chat masuk. Yang nomor 1 adalah apa satuan dari gaya. Kemudian yang kedua, apa definisi 1 Newton. Oke, Nadia sudah masuk jawabannya. Daista sudah masuk beberapa. Zahratul juga masuk beberapa. Silakan yang lain yang belum. 1 menit lagi ya.
30 detik lagi. Sebenarnya nggak sampai 5 menit, tapi nggak apa-apa. Karena kalau 5 menit kelamaan nanti ya. Oke. Oke. Ini sudah masuk beberapa jawaban ya. Secara direct message. It's okay. Kita bahas habis ini. Ada yang betul atau ada yang benar. Kemudian ada yang juga masih keliru. Nomor 1 jawabannya sebenar semua ya. Oke, apa satuan dari gaya? Jawabannya Newton. Oke, good. Oh, kemudian ada yang tanya nomor 5 translate-nya apa? Tuliskan 5 satuan ya, 5 contoh satuan untuk luas. Nah, luas ya. Contoh satuan untuk luas. Mister tadi kasih contoh meter persegi ya, meter persegi itu satuan luas. Apalagi biasanya untuk mengungkapkan satuan luas atau mengungkapkan luasan suatu daerah, kita biasanya menggunakan apa aja selain meter persegi? Oke, good nih ya. Nomor 4, berapa gaya yang ditimbulkan oleh sebuah batu dengan massa 1 kg dan 2 kg? Berapa gaya berat yang ditimbulkan oleh batu dengan massa 1 kg, yang A, kemudian yang B 2 kg. Oke, waktunya habis. Kita bahas ya. Nomor 1, what is the unit of force? Nah, apa satuan dari gaya? Jawabannya semua yang benar. Oke, Newton. Betul ya. Kemudian yang kedua, what is the definition of 1 Newton? Apa definisi 1 Newton? Nah, ini banyak yang masih keliru, tapi ada satu jawaban paling tepat dari Mutiara Fatihah gitu ya. Jadi 1 Newton itu apa sih? Jadi besarnya gaya yang diperlukan untuk membuat benda bermassa 1 kg mengalami percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi ada benda 1 kg, kalau kalian dorong dengan suatu gaya, kemudian dia melesat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, nah berarti itu 1 Newton. Ya. Oke. Sekarang kalau nomor 3, what does 3 Newton mean? Sebenarnya mirip aja dengan 1 Newton tadi ya. Sekarang 3 Newton berarti apa nih? Gaya yang diperlukan sebuah benda gitu ya. 3 kg untuk bergerak 1 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu. Jadi kalau kalian mendorong benda 3 kg dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, nah besar gayanya itu 3 Newton artinya. Gitu ya. Atau boleh begini. Gaya yang diperlukan benda 1 kg itu nggak apa-apa, 1 kg, namun percepatannya 3. Gitu ya. Percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Akselerasinya ya. Boleh dengan dua definisi itu. Oke. Nah, nomor sebentar nih ada yang tanya, bisa diulang sir apa tadi? Yang mana? Nur? Oke.
Nomor 1, 2 sudah, 3 sudah ya. Sebenarnya nomor 3 itu sama aja dengan nomor 2. Mirip, ya cuma diganti angka. Oke, nomor 4 ya. Kita nomor 4. How much force? Berapa gaya berat yang ditimbulkan oleh benda dengan massa 1 kg dan 2 kg? Kalian bisa merasakan suatu berat itu, berat ya, atau gaya berat itu disebabkan oleh apa aja? Yang pertama tentu disebabkan oleh massanya. Ya, tentu disebabkan oleh massanya. Kemudian yang kedua disebabkan apa lagi nih biar kalian merasakan berat. Misalnya naruh handphone nih ya di tangan. Loh, tangan Mister ngerasakan berat nih. Nah, tapi kalau Mister bawa ke angkasa, ini bisa nggak merasakan berat sama sekali. Nah, berarti di situ ada faktor apa? Bukan angkasa ya, luar angkasa. Sorry. Atau di apa tuh namanya? Di daerah benda-benda langit sana. Berarti ada apa lagi nih? Selain massanya HP, selain karena ada zat HP-nya, sekarang kalau taruh di tangan Mister itu, Mister terasa berat. Nah, berarti ada faktor apa di situ? Ada faktor gravitasi bumi. Nah, jadi kalau gravitasi bumi semakin besar, maka Mister akan semakin berat merasakan handphone ini. Sebaliknya, kalau gravitasi buminya nggak ada, maka Mister nggak akan merasakan berat. Jadi gaya berat itu, ntar ya, ini tintanya putih. Jadi gaya berat itu atau weight, Mister kasih nama weight, adalah hasil kali dua faktor tadi yang menyebabkan berat. Apa? Satu massanya, dua percepatan gravitasi di tempat itu. Nah, gitu ya. Kita pakai gravitasi bumi anggaplah 10 meter per sekon kuadrat. Meskipun sebenarnya 9,8 ya pasnya. Tapi kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Oke, nah jadi kita gunakan ini. Silakan. Berarti yang A jawabannya berapa? Yang A. Yang A. Berapa gaya berat benda 1 kg? Silakan chat di kolom komentar. Ini belum masuk tekanan ya everyone. Tekanannya setelah kalian bisa menjawab ini, kita bahas ini baru kita masuk tekanan. Jadi minimal untuk bisa tekanan itu harus bisa gaya gitu ya. Topik gaya, kemudian luasan atau area. Oh, satuannya apa sir? Namanya gaya ya, gaya berat. Jadi satuannya itu Newton ya. Satuannya Newton. Jadi kalau yang A, benda 1 kg, berapa gaya beratnya? Lihat massanya. Massanya 1 kg, tulis aja 1. Kalikan gravitasinya 10, ya kalikan 10. Nah, sama dengan 10 Newton. Nah, gitu ya. Pertanyaannya adalah 10 Newton. Jawabannya adalah 10 Newton. Jadi berat 10 Newton itu ya benda 1 kg itu gitu ya. Nah, jadi misalnya kalian ambil besi beratnya massanya 1 kg. Kalau ditanya berapa gaya beratnya dalam Newton? 10 Newton gitu ya. Dari mana? Ya 1 kali 10 karena percepatan di bumi 10. Jadi nanti kalau kalian bawa benda 1 kg ini ke bulan, berbeda lagi gitu ya, nggak akan sama. Yang sama ya tetap bendanya itu atau massanya, tapi gravitasinya udah beda, akhirnya beratnya juga beda. Saya nanti kalau kalian ikut apa itu wisatanya SpaceX punyanya Elon Musk gitu ya, mudah-mudahan coba kalian ikut, mahal tapi ya, satu tripnya berapa. Misalnya nyampe ke titik yang tidak ada gravitasi di atas sana, di angkasa sana, di luar angkasa situ, kalian bisa coba timbang benda 1 kg itu di sebuah timbangan, kemungkinan besar angka timbangannya nggak bergeser, gitu ya, karena tidak merasakan berat. Jika memang gravitasinya 0 ya, tapi kalau masih sekitaran bumi belum terlalu tinggi mengangkasa, ya masih ada gravitasi ya.
Kemudian yang kedua jawabannya 20 Newton ya. Tinggal 2 kali 10 berarti jawabannya 20. Yes, betul. Ini beberapa jawaban yang masuk betul ya. Oke, sebentar. Nomor 5, write 5 units of area, then determine which one is belong to SI. Yuk, silakan. Apa aja nih satuan luas? Ini ada pertanyaan ya. Rumus, oh Nadia ada tanya. Itu rumusnya Sir? Rumus untuk cari berat aja ya, cari berat. Ini belum masuk topik tekanan. Nanti tekanan setelah kalian bisa menjawab ini ya. Ini pertanyaan prasyarat. Misalnya kayak kalian untuk belajar sholat ya harus tahu wudhu dulu. Nah sama untuk belajar tekanan minimal kalian tahu dulu nih gaya, kemudian gaya berat. Yang sebenarnya dulu di awal-awal sudah kita pelajari ini semua ya. Gaya, kemudian ini. Cuma kan bisa jadi lupa. Nah jadi kita bahas lagi. Bukan dibahas lagi, kayak disambungkan lagi dengan yang dulu. Nah, baru kita bisa belajar topik tekanan. Yang pakai persegi kan yes. Jadi KM persegi, CM persegi, MM persegi. Ada pertanyaan lagi, ada nggak Sir di bumi yang gravitasinya nggak 10? Kayak kurang gitu misalnya 5. Kalau di bumi itu ya sekitar 9 hingga 10 ya. Nggak ada yang sampai 5 kalau di permukaan ya, di permukaan bumi. Karena semakin dekat dengan permukaan bumi semakin besar. Kayak kalian di tanah, di atas tanah gini ya 10 ya atau 9,8. Ada di daerah kutub itu lebih besar ya. Sepertinya 9,8. Di Katulistiwa itu lebih kecil kayak Indonesia. Mungkin 9,7 atau 9,6 gitu ya. Nanti kalian bisa searching. Tapi rentangannya ya 9 hingga 10 aja. Nggak ada yang sampai 5 kalau di permukaan. Tapi kalau naik ke atas lagi bisa jadi cuma 5 ya. Oke. Jadi apa saja nih satuan dari area atau satuan dari luas? Ini jawabannya Nur, benar ya. KM persegi, CM persegi, MM persegi, M persegi. KM persegi, kilometer persegi gitu ya. CM persegi artinya sentimeter persegi. Milimeter persegi. Apa maknanya 1 cm persegi? Jadi sebuah luasan, nah kalau 1 cm persegi itu, yang sisinya 1, yang ini juga sisinya 1 cm ya maksudnya. Bisa kita bilang bahwa luasan benda ini 1 cm persegi. Kalau 2 cm persegi ya tinggal kalikan aja, tinggal tambahin aja lagi 2 gitu ya. 3 cm persegi 3. 4 ya 4. Ini maknanya luasan. Oke, nanti belajar tekanan itu terkait sama luasan. Bentar. Sebentar ya everyone. Ya, kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bingung juga nggak apa-apa, silahkan ditanyakan. Ada yang bingung atau ada pertanyaan, ada yang kurang clear, boleh ditanyakan. Oke, tidak ada ya, Mister lanjutkan. Nah, apa nih pertanyaannya? Have you ever been accidentally sliced by a sharp knife? Pernah nggak kalian itu keiris pisau ya? Pernah nggak? Ada yang belum pernah? Silakan chat di kolom komentar. Pernah teriris pisau? Nah, ada yang pernah. Ada lagi yang enggak? Ada yang enggak? Rata-rata pernah. Oh, ada yang sering. Oke, good. Berarti sering ke dapur nih kalau sering ya. Berikutnya, what do you feel? Apa yang kalian rasakan? Ini pertanyaan gampang aja.
Silakan, apa rasanya? Hard, good, atau sakit? Betul. Kemudian, what happened to your skin, everyone? Apa yang terjadi pada kulit setelah teriris itu? Luka, kebelah, betul. Kemudian sobek, nah, ya sobek. Atau luka ya, berdarah. Oke, good. Lanjutkan ya. Nah, what if the knife you are using is blunt? Yuk. Gimana kalau misalnya pisaunya itu tumpul atau nggak tajam? Tanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah which one hurt your finger, gitu ya? Yang mana yang apa ya namanya? Melukai, yang tajam atau yang tumpul? Pisau yang tajam, good. Jadi yang tajam ya, yang melukai. Blunt knife, sorry. Nah, di sini ada blunt knife dan sharp knife. Ada yang pisau tajam dan pisau yang tumpul. Blunt itu tumpul ya. Wow, why is it? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? In order to make you sure, let's practice it ya. But don't worry, you don't need to hurt yourself until your hand split. Nah, jadi kita coba praktekkan gunakan pensil ya. Oke, kita mempraktekannya menggunakan pensil atau pulpen. Silakan ambil pulpen atau pensil, pegang aja di tangan ya. Kemudian everyone hold the base of the pen or pencil with your right hand. Pegang ujungnya pulpen di tangan kanan ya. Kemudian put the tip of a pencil or pen sharp part itu yang tajam. Jadi tadi pegang ini sebentar. Nah ini. Tadi yang kanan pegang pangkal pulpen ya, ini pangkalnya. Kemudian ini ujungnya ya. Nah, kemudian coba letakkan ke sini ke tangan kita. Oke, letakkan aja. Kemudian apa yang kalian rasakan? Ya, coba dirasakan aja ya semuanya. Letakkan aja. Terserah mau rasakan apa, enggak merasakan apa-apa atau merasakan sedikit tertusuk juga enggak apa-apa. Ada yang nekan, good. Lanjut. Now push the pen stronger. Ayo, dorong pulpen lebih kuat lagi. Ayo, lebih kuat. Oke, dorong pulpen lebih kuat. Tertekan, oke tertekan. What do you feel? Nah, kalau dibandingkan yang tadi, mana yang lebih sakit? Didorong pakai gaya atau saat dibiarkan aja? Yang didorong pakai gaya atau saat dibiarkan aja? Sakit dengan didorong ya. Oke, betul. Di situ ada faktor didorong. Berikutnya lagi. Nah, praktikum B. Now, try to reverse it. You hold the tip of the pen with your right hand, then put it based on your left hand. Ya. Ini put it ya, bukan it. Salah ketik. Nah, jadi sekarang dibalik aja. Yang di tangan kiri itu, yang tangan kanan memegang ujungnya, kemudian pangkalnya yang ditempelkan ke tangan kiri ya. Kemudian push the pen stronger. Ya, lebih kuat lagi. Oke ya, semuanya tekan. Kemudian pertanyaan dari Mister adalah what do you feel? Apa yang kalian rasakan lagi? Biasa aja. Iya, oke, biasa aja ya. Atau ada yang terdorong aja. Ada yang nggak merasakan apa-apa. Between practice A and B, which one make your skin painful? Jadi praktek A tadi dengan praktek B, mana yang lebih bikin sakit? Yang mana yang bikin sakit? Praktikum A atau yang bukan praktikum? Apa percobaan A atau percobaan B? Yang A. Oke, yang A ya. Yang A tanyanya. Well, we can say the practice A atau praktikum A experience you a larger pressure than practice B. Jadi percobaan A tadi
kita katakan memberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan percobaan B, gitu ya. Jadi yang ketika pakai ujung sama yang menggunakan pangkal, kita katakan bahwa yang menggunakan ujung menekan lebih besar dibandingkan yang menggunakan pangkal. Okay. The same thing happen actually everyone. With first case, a sharp knife gives you larger pressure than a blunt knife. Jadi sebenarnya di kasus pertama tadi, sharp knife atau pisau yang tajam memberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan pisau yang tumpul. Oleh karenanya, kenapa tangan kalian bisa terluka gitu ya atau sobek. Nah, itu terkait sama tekanan. Padahal dorongannya sama. Kemudian pisaunya sama misalnya, cuma beda tumpul sama tajam aja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, maybe we keep asking why. What are the factors of large pressure actually? Kenapa sih itu bisa terjadi? Apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan? Nah, gitu ya. Let's discuss. Kita diskusikan ya, faktor-faktornya apa aja. Oke. When we give the pencil with a small force, how do your hands feel? Ya. Ketika kita memberikan pensil dengan gaya yang kecil atau tidak terlalu didorong tadi di awal ya, tidak terlalu didorong. Kemudian dibandingkan dengan yang didorong, mana yang lebih sakit tadi ketika yang didorong. Nah ya, sebentar. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan reflektif terhadap praktikum tadi. When we give the pencil stronger, how do your hands feel? When we give the pencil very strong, how do your hands feel? Misalnya nih, kalau kalian dorong ini dengan gaya sedang, rasakan apa? Kalau didorong lagi, merasakan apa? Didorong kuat lagi, akan bagaimana? Nah, gitu ya. Bisa jadi kalian luka gitu ya kalau terus didorong. Nah, pertanyaan berikutnya. So, what is the first factors actually ya? Yuk dari pertanyaan ini. Jadi faktor pertama apa sebenarnya? Yuk chat di kolom komentar. Gaya, good. Lanjut ya, gaya. Jadi faktor pertama adalah gaya. Jadi tekanan besar, ya salah satunya adalah gayanya karena besar, gitu ya. Tekanan kecil, salah satunya adalah gayanya juga kecil. The bigger force given, the pressure will bigger, ya. The smaller force given, the pressure will smaller, gitu ya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga tekanannya. Semakin kecil gayanya, semakin kecil juga tekanannya. Nah, jadi kalian bisa isi sendiri ya. Sebentar. Take a look again to those two practice ya. First, we put the tip of the pencil on our skin. Nah, sekarang faktor kedua. Tadi faktor pertama gaya. Sekarang faktor kedua. Nah, second, we put the base of pencil on our skin. Yang pertama itu ujungnya kita taruh gitu. Kemudian yang kedua pakai pangkalnya. Nah, situ apa sih bedanya? Ada memang yang jawab satunya tajam, satunya datar. Yes, boleh. Kemudian, tapi sebenarnya apa sih satunya tajam, satunya datar itu? Apa? Faktor apa itu? Faktor apa? Ya, permukaan. Apanya yang permukaan? Kehalusannya atau kekasarannya atau bentuknya? Oke ya. After we give the same force, which one hurts you more? Jadi setelah kita memberikan gaya yang sama besar, nah, satunya kalian dorong dengan kekuatan 1 Newton misalnya. Satunya juga kalian dorong dengan kekuatan 1 Newton. Mana yang memberikan tekanan lebih? Ternyata yang tajam meskipun gayanya sama, pulpennya sama, gaya dorongnya sama, tapi yang tajam lebih menyakitkan. Nah, itu antara tajam sama yang tumpul itu kita katakan sebagai apa? Yo, tajam sama tumpul nih. Kita ada faktor apa di situ? Tajamnya suatu permukaan atau bentuk ketajaman. Oke. Jadi nanti praktikum, bukan praktikum. Konsep tekanan ini nggak cuma
di pulpen gitu ya. Kalau bicara pulpen iya tajam gitu ya. Tapi kan nanti ada dongkrak mobil, kemudian tekanan yang diberikan oleh apa tuh kalau kalian bikin rumah kan biasanya pakai galam ya, kayu galam. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh buku, tekanan itu ya. Apakah buku itu tajam? Nah, kan enggak juga. Luas, good. Nah, jawabannya Zahratul Rifana benar ya. Luas. Jadi luas permukaan yang nempel. Nah, luas permukaan yang nempel ke tangan tadi. Nah, ini ya. So, what is the second factor then? Area atau luasan permukaan. Luasan yang nempel ya. Sekarang bisa tanya nih, di antara gambar yang kiri sama yang kanan, mana yang lebih luas? Mana yang lebih luas? Yes, betul, luas kanan, good. Kalau yang kiri itu sangat kecil ya luasannya, tapi ada. Ya mana luasannya? Ya ini nih. Ujungnya aja seluas berapa itu ya? Nah, bisa jadi nggak nyampe 1 mm persegi. Bukan nggak jadi, memang nggak nyampe ya. Ini mungkin 0,00 sekian meter persegi, milimeter persegi. Nah, jadi kayak titik ini juga luas sebenarnya. Nah, pertanyaannya sekarang, the larger the area of bidang tekan, the pressure will titik-titik, or the smaller the area of bidang tekan, the pressure will titik-titik. Silakan area everyone. Semakin besar area bidang tekannya, tekanannya semakin titik-titik. Yuk silakan semuanya diketikkan dulu. Sebentar ya. Sudah ada yang jawab? Yang poin pertama ya, poin pertama nih. The larger of area bidang tekan, the pressure will. Semakin besar luas permukaan, semakin kecil tekanan. Yes, betul ya. Semakin kecil luas bidang, semakin besar tekanan. Ya, betul ya. Jadi yang pertama itu semakin besar luasannya, makin kecil tekanannya. Kemudian yang kedua, semakin kecil tekanannya, luasannya, semakin besar tekanannya. Oke, good ya. Coba berikan Mister contoh kasus yang lain. Ya, berikan Mister contoh kasus yang lain. Apalagi biasanya yang menunjukkan kalian untuk memperbesar tekanan, luasan permukaannya dibikin kecil. Apa contohnya? Yuk. Biar besar tekanannya biasanya ininya dibikin kecil tekanannya. Jadi sekarang yang dibutuhin tekanannya, bukan gayanya. Bambu runcing ya, Nur Ramadhani buat apa bambu runcing? Iya, jarum pentul, oke. Jarum suntik. Nah, jadi tujuannya dibuat kecil tekanannya. Pernah, betul nih Daista pas nusuk sate ujungnya dibuat runcing. Betul. Misalnya nih kekuatan Daista anggaplah maksimal 10 Newton buat nusuk sate ya. Kuat nih, gayanya cuma modal 10 Newton. Tapi Pak mendorong pakai tusuk satenya itu nggak tajam, luasannya nggak kecil atau besar gitu ya, nggak tajam. Nggak bisa tuh nusuk sate, kekuatannya 10 Newton. Nah, harus berpikir tuh, gitu kan, manusia kan berpikir gitu ya. Gimana ya biar masuk nih tusuk sate, sedangkan gaya saya cuma 10 Newton, nggak bisa didorong lagi. Nah, dipikirkan dengan gaya 10 Newton bisa sebenarnya nusuk sate dengan cara luasannya dikurangin, jadi tekanannya lebih besar, gitu ya. Sama juga dengan pisau, atau sama juga dengan kalau bikin rumah di Banjarmasin itu kan pakai galam ya. Nah, biasanya orang itu kan nggak kuat kalau nusukin galamnya ke tanah rawanya tuh. Makanya dibikin biar kuat dengan gaya sekian yang orang yang dimiliki, dibuatlah ini runcing biar lebih besar tekanannya. Pernah juga gini, ini kan galam gitu ya, dimasukin ke rawa, didorong-dorong, ditusuk-tusuk sampai habis masuk ke permukaan. Pernah juga, ada nggak yang pernah gini, saling nginjak temannya, bukan nginjak sih, ya kayak mijet tapi
semua badannya naik di atas, gitu ya. Pijat tradisional, jadinya diinjek-injek. Misalnya Daista nginjek siapa ya? Tessa deh misalnya ya, misal. Ini karena yang jawab Daista sama Tessa di paling bawah. Terus katanya Tessa, Daista kurang kenceng misalnya ya, atau kurang berat. Biasanya apa yang Daista lakukan di situ? Misalnya kurang kerasa. Apa yang biasanya Daista lakukan? Ini kalau praktik pernah melakukan itu ya. Tapi ada juga kayaknya yang belum pernah. Ada yang pernah nih? Apa yang biasanya yang seharusnya Daista lakukan? Dia Daista tuh naik ke badan Tessa. Nah betul jawabannya Anissa nih. Pakai tumit, betul ya. Kakinya diinjit atau pakai tumit. Nah ditumit. Jadi Daista itu nggak pakai permukaan kaki yang luas tadi. Karena katanya kurang masuk ininya, kurang nekan ototnya kata ya. Dipakailah tumit. Nah, jadi si Daista pakai tumit maka akan lebih kerasa. Nah, tekanan yang diberikan Daista lebih besar gitu ya. Sedangkan gayanya Daista sama aja. Jadi di situ ada faktor luasan mempengaruhi. Pakai heels juga akan lebih sakit lagi kalau pakai heels ya. Oke. Karena kalau pakai heels luasan permukaannya menjadi lebih kecil. Nah, sekarang kalau gaya kan tadi berbanding lurus. Makin besar gayanya, makin besar tekanannya. Sekarang kalau yang luasan ini berbanding lurus atau kebalik? Coba chat di kolom komentar. Banding lurus atau kebalik? Berbanding lurus atau kebalik? Kebalik, yes. Semakin besar luasnya, semakin kecil tekanannya, kan gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita buat persamaan matematisnya seperti ini. Well, based on those two factors, we can state it mathematically. P atau pressure, ini tekanan ya everyone, pressure, berbanding lurus dengan F atau force gaya, dan berbanding terbalik dengan A atau area, luas bidang tekannya. Ya. Jadi persamaannya atau rumusnya itu simple aja, bahwa P itu sama dengan F dibagi A. Jadi gimana untuk memperbesar gaya? Gimana untuk memperbesar tekanan atau pressure ini? Perbesar gayanya, gitu ya. Perkecil areanya. Nah, seperti itu ya. Untuk memperbesar tekanan. Gimana untuk memperkecil tekanan? Perkecil gaya, perbesar area. Nah, gitu ya. Jadi maka nilainya akan kecil. Tekanan akan kecil kalau ininya kecil, ininya besar. Makanya dia akan kecil banget. Pembaginya besar gitu ya. Apa contohnya? Biasanya kalau di kehidupan tuh tujuannya sekarang memperkecil gaya. Kalau tadi kan memperkecil tekanan. Kalau tadi kan contoh-contoh kasusnya memperbesar tekanan. Banyak yang memperbesar tekanan ya. Misalnya tadi jarum suntik kan tujuannya memperbesar tekanan. Tusuk sate tujuannya memperbesar tekanan. Kemudian sekarang yang memperkecil tekanan biasanya apa? Yo, silakan. Contoh kasus. Wah, ini sudah lewat jauh ya dari waktu. Gak apa-apa, 1 menit lagi. Kasih contoh dong, yang tujuannya memperkecil tekanan. Pertanyaan, berat mempengaruhi tekanan juga nggak, Sir? Iya, kan berat juga gaya. Ya, apa contohnya nih? Pas main enggrang. Enggrang tuh yang gimana ya? Yang gimana? Daista, boleh tuh dijelaskan. Mungkin Mister beda ini. Beda masa sama Daista, jadi nggak tahu enggrang yang mana ya. Atau dengan istilah lain. Yang tujuannya memperbesar tekanan. Memperkecil tekanan. Belum ada? Oke, pikirkan di rumah ya.
Contoh kasus aja sih, contoh kasus. Ada banyak ya. Tujuannya memperkecil tekanan, banyak ya diaplikasikan. Ya di bidang bangunan, di bidang sipil, di bidang furniture, kemudian di bidang olahraga dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Ada juga banyak juga yang tujuannya memperbesar tekanan. Banyak juga manusia itu punya concern memperkecil tekanan. Ada yang jawab Rahayu. Misalnya anak kecil usia 5 tahun pakai sandal terus nginjak temennya, dibanding anak umur 13 tahun nginjak pakai sandal gitu terus nginjak temennya. Oke, boleh. Cuma masih kurang ini Rahayu. Apa ya? Kurang tajam ininya. Yang real aja. Dipikirkan ya everyone. Gampang aja kan? Oke, I think enough for today. Any question? Ketikan clear kalau clear. Oke, good ya. What have you learned today? Now, today. This meeting. What have you learned? Ketikan sebelum kita akhiri. What have you learned actually? Faktor of tekanan ya. Tekanan itu yang mengaruhin apa? Tekanan apa bahasa Inggrisnya, Sir? Pressure. Ya. Di press. Nah, press menekan, tekanan pressure. Pressure. Aduh, ini touchpadnya agak. Nah, pressure. Bentuk kaki lebar, bentuk bebek kaki lebar untuk memberi kecepatan kaki pada tanah. Ya, betul. Itu sudah diciptakan, Mutiara. Betul. Diciptakan demikian, sudah terukur dengan baik. Yes, sudah 852 Rahayu, thank you ya. Pikirkan lagi ya, ini benar tapi jawabannya Mutiara. Demikian everyone, I think enough for today. Thank you for your participation and your attendance. Tadi kan Mister telat 5 menit, tapi Mister akhiri juga lebih dari 5 menit. Jadi sudah cukup banyak belajar ya. Thank you for today. Sorry for all my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next meeting ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. You are welcome. Thank you, Mister.